Babul ibrodi bituhri bis-safar. Bab yang terkait dengan menunggu sampai dingin dahulu matahari pada saat mau melaksanakan sholat duhur. Ini seperti yang hadis sebelumnya. Haddasana Adam bin Abi Iyas, qala haddasana Syu'bah, qala haddasana Muhajir, Abul Hasan maula Bani Tamimillah, qala sami itu Zaid bin Wahab an Abi Dzarrin al-Ghifari. Dari sahabat Abi Dzar al-Ghifari. Qala berkata Abu Dzar, kunna ada kami semua ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam bisafarin dalam satu perjalanan. Paroda maka menghendaki atau mau melakukan siapa al-muadzinu muadzin ayyu'adzina untuk mengumandangkan adzan lidzuhri untuk salat zuhur. Qala maka bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abrid, tunggu dulu sampai dingin. Tunggu dulu, jangan pada saat sedang masih panas. Ma'roda, kemudian setelah menunda waktu adzan itu, si muadzin itu ayyu'adzina untuk adzan lagi. Setelah menurut muadzin itu kira-kira agak dingin. Faqala maka bersabda lagi Nabi lahu kepada si muadzin, abrid, masih panas, tunggu saja dulu. Hatta ru'aina, sehingga kita semua bisa melihat kai'at tululi, bayangan itu bukit gitu. Faqala maka bersabda Nabi SAW, inna syiddatal harri, sungguhnya teriknya panas itu pada siang hari, min faihi jahannam, berasal dari hembusan api jahannam. Idza shtadda, maka apabila sangat terik al-harru panas, fabridu, maka boleh kalian semua atau kalian harus menunggu dingin bis sholati untuk melaksanakan sholat zuhur. Qala dan berkata Ibnu Abbas yatamayyan, maksudnya sampai condong dulu matahari, tidak masih di tengah-tengah atau tergelincir masih sedikit sampai tergelincir banyak. Itu kira-kira di sini. Jadi ditunggu sampai beberapa menit. Nah, di sini dijelaskan al-ibrod itu artinya barod itu es kan, artinya dingin gitu. Nah, itu boleh pada saat kita sedang zuhur, kalau panas terik itu ditunggu sampai dingin dahulu. Kalau mau melaksanakan sholat ini di tengah lapang, bukan di masjid ini. Ini sedang di perjalanan Nabi SAW beserta para sahabat. Waktu itu Nabi beserta para sahabat berada di dalam kemah, ya kemah-kemah yang sifatnya portable juga. Artinya bisa dibangun dan juga bisa diambil lagi pada saat melakukan perjalanan. Nah, saat itu tunggu dulu sampai dingin. Nah, kita tahu juga di Arab Saudi itu termasuk daerah subtropis yang memiliki 4 musim. Yang antara musim dingin, 2 musim itu yang sangat ekstrim, musim panas dan musim dingin. Nah, musim panas demikian sangat terik, bahkan sampai saat ini juga kan. Kalau musim haji pas bulan-bulan tengah tahun itu, antara Juni, Juli, Agustus, itu adalah pas sedang musim panas di bumi belahan utara. Sebaliknya bumi belahan selatan, Australia, Argentina, dan sebagainya itu sedang dingin-dinginnya. Nah, itu ekstrim, panas dan dinginnya itu. Sehingga suhunya itu sampai 40 derajatan. Maka kita harus divaksin pakai meningitis karena terik matahari itu. Nah, kalau saat ini menggunakan vaksin untuk menahan terik matahari supaya tidak menimbulkan penyakit dan sebagainya. Nah, Nabi memberikan tip saat itu, tunggu dulu sampai dingin. Nah, di sini disebutkan itu la yahtasabil hadutir. Tidak saja pada saat kita berada di perjalanan dalam keadaan hadir juga bisa saja. Lakin mahalla dzalika madza idza kana amsafirun naziran. Pada saat di perjalanan itu juga
Ya, karena apa yang terjadi dalam hadis ini di perjalanan, maka silahkan untuk ditunda dahulu. Nah, tentu ini sesuai konteksnya. Kalau pada saat ini masjid-masjid kita itu, kalau kita sedang ada di rumah, kita juga punya payung, itu bukan menjadi alasan untuk tidak ke masjid siang-siang hari. Apalagi di kondisi Indonesia, tidak terlalu ekstrim, se-ekstrim di daerah-daerah seperti Arab Saudi. Tidak menjadi alasan, silahkan. Apalagi di tempat-tempat yang masjidnya itu memiliki apa semacam shelter, gitu ya, yang nyambung seperti di rumah sakit. Dari satu gedung ke gedung lain itu ada penyambung, ada penutup dari kesiangan, koridor gitu ya, dari kehujanan ataupun kepanasan. Itu bukan jadi alasan. Nah, ini dalam kondisi sangat panas boleh untuk ditunda. Artinya di sini ajaran Islam itu juga melihat sisi-sisi yang terkait dengan kemanusiaan. Ada unsur elastisitasnya dalam ajaran Islam. Maka ada hadis Nabi, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu gampang saja. Walaupun jangan dibalik, menggampang-gampangkan urusan agama juga. Itu udah keblinger kalau sudah ke sana. Nah, di sini amma idza kana sa'iron aw ala sairin fa fi jam'u taqdim aw ta'khiri kama sayati fi bab. Nah, balahan nanti dalam kondisi-kondisi seperti itu pada saat sedang di perjalanan kita bisa melakukan jamak takdim maupun takhir. Malahan qashar juga bisa. Jadi yang 4 rakaat itu bisa dijadikan hanya 2 rakaat. Dipersilakan, ada kemudahan-kemudahan sesungguhnya. Jadi pernyataan bahwa sholat itu tidak boleh pernah ditinggalkan selama hayat masih di kandung badan. Nah, bagaimana cara sholatnya bisa bergantung situasi dan kondisi. Bisa secara normal berdiri, tapi kalau tidak bisa normal sambil duduk, tidak bisa sambil duduk sambil tiduran, tidak bisa sambil tiduran pakai isyarat-isyarat saja. Yang penting jangan pernah ditinggalkan sholat. Kemudian artinya di sini nanti ada kesimpulan lain juga bahwa komando untuk adzan maupun iqomah itu sesungguhnya bergantung kepada imam. Jadi imam itu yang mengomando, silakan mulai adzan, silakan qomat. Nah, itu mestinya nanti kesimpulan lain dari penjelasan hadis-hadis ini dan juga dari hadis-hadis yang lainnya bahwa kapan mulai adzan dan kapan mulai iqomah itu sebetulnya yang mengomando harus imam. Memang kalau imamnya imam tetap di sini ya, seperti Nabi lah. Nabi itu selalu jadi imam. Kalau di masjid-masjid saat ini kan tidak jelas kadang-kadang imamnya itu mana suka-suka saja kan. Ada ditunjuk imamnya itu tetap, sehingga akhirnya ya kalau tidak jelas itu ya udah berdasarkan waktu saja. Ada seharusnya begitu dalam kesimpulan nanti ya sebagai pengetahuan kita saja bahwa kapan qomat itu harus bergantung kepada komando imam. Kalau kita pakai jam saja komando. Ya memang itu bukan sesuatu yang wajib, hanya anjuran supaya lebih teratur. Nah, di sini keteraturan itu kita pakai waktu saja. Kemudian ada perbedaan pendapat. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi ghayatil ibron. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kapan berakhirnya dingin itu. Hatta yasiru ad-dillu dhira'an ba'da dhilliz zawal wa qila rubu qomah. Artinya begini. Waktu sampai dingin itu dari mulai masuk duhur yang sedang terik itu berapa lama? Ya memang di dalam penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani tidak jelaskan pakai menit-menitan karena belum dikenal jam-jaman saat itu. Di sini menggunakan kira-kira
bayangan matahari dari memulai waktu duhur itu kan dimulai dari tergelincir matahari dan lihat dari bayangan. Nah, bayangan yang tergelincir ke sebelah timur berarti nanti kira-kira tambah satu siku atau satu hasta itu. Nah, itu yang dimaksud dengan waktu dingin. Kita bisa mulai adzan. Itu satu pendapat. Kemudian pendapat yang lain juga menyebutkan seperempat tinggi manusia gitu. Jadi kalau tingginya katakanlah 1,6 atau 160 cm, berarti kira-kira 40 sentian panjang bayangan matahari sudah berubahnya itu. Kemudian sulusuha ada juga yang bilang sepertiganya. Berarti makin panjang lagi, makin agak lama. Nah, kalau disebutkan yang nisbuha, setengahnya, berarti hampir 80, hampir 1 meteran tinggi bayangan. Mungkin kalau menggunakan menit-menitan sekarang kira-kira 15 menit, misalnya gini, waktu duhur itu pukul 12, nah nunggu sampai dingin itu kira-kira sampai 12.15 gitu. Ini sekali lagi untuk kondisi daerah subtropis yang ekstrim panas. Kalau untuk kondisi Indonesia, ya memang waktu-waktu tertentu suka panas juga. Itu bisa ditimbang kalau mau mengundurkan waktu adzannya. Kemudian mohon maaf ini kitabnya motokopinya itu tidak teratur sampai turun naik. Bab waktu duhri inda zawal. Jadi hadis berikutnya menjelaskan kapan mulai waktu duhur dan waktu-waktu sholat yang lain. Nah, haddatsan Abu Yaman qala haddatsana akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarana dan seterusnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Beliau keluar hina zakot pada saat tergelincir atau lingsir asyamsu matahari, fasalla maka beliau melakukan salat ad-duhra terhadap duhur. Faqoma maka kemudian beliau berdiri ala mimbari di atas mimbar. Fadzakaro beliau menyebutkan as-sa'ata perihal waktu. Fadzakaro maka menyebutkan Nabi anna fiha sungguhnya dalam itu waktu atau bisa diterjemahkan as-sa'ah di sini kiamah. Anna fiha sungguhnya pada kejadian kiamah itu umuron idhoman terhadap urusan-urusan yang sangat besar. Makola kemudian bersabda Nabi, man siapa orang ahabba ayyas ala siapa yang ingin bertanya ansyain perihal sesuatu, falyas'al maka silakan bertanya. Latas aluni maka janganlah kalian bertanya kepadaku ansyaiin dari sesuatu hal illa akhbartukum maka tidaklah kalian bertanya kepadaku dari sesuatu illa akhbartukum kecuali aku akan menjawabnya mengabarkan kepada kalian. Madum tu selagi ada aku ini di makomi di tempat ini hadza yaitu di mimbar. Aksarun nasu maka pada saat itu orang-orang itu fil bukai jadi bukan bertanya tapi malah mereka sibuk pada nangis. Aksaru ayyakula kemudian Nabi juga pada saat melihat orang-orang di masjid itu pada nangis, beliau itu bersabda lagi, saluni silakan kalian bertanya kepadaku. Ini para sahabat kelihatannya melihat tanda-tanda Nabi akan selesai. Nyambung lagi, mohon maaf para ibu bapak yang ada di internet. Sambungkan lagi. Nyambung. Kita lanjut di sini. Para sahabat saat itu malah pada menangis. Diminta bertanya itu malah menangis. Faqoma maka berdiri Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Faqala maka karena diminta oleh Nabi untuk bertanya, pertanyaannya itu malah pertanyaannya kayak gini. Man abi, siapakah bapakku wahai Nabi? Pertanyaan yang apa ya?
Yang penting bertanya. Qala menjawab Nabi, abuka Hudzafah. Tentu saja bapakmu itu adalah Hudzafah. Oh, namanya juga Abdullah bin Hudzafah. Maksaro ayakula, kemudian Nabi, coba kalian bertanya kepadaku. Kok pada nangis? Maka pada saat itu, Fabaroka Umaru ala Uqbatahi. Sayyidina Umar itu juga bertanya kepada Nabi dengan cara barokah itu berdiri di atas lutut. Jadi ya berlutut. Nah, Pakola malah bukan bertanya saat itu, Sayyidina Umar mengucapkan kata-kata ini. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kami semua ridho Allah menjadi Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad itu sebagai nabi kami. Kata maka terdiamlah itu Sayyidina Umar dan juga Rasul. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Uridot, diperlihatkan alayya kepadaku al jannatu surga wan nar dan juga neraka anifan baru saja." Di urud hadal haiti itu di sebalik dinding masjid ini. Falam aro maka aku tidak melihat kalau khairi sesuatu kebaikan wasyari dan keburukan. Ini hadis menceritakan waktu sholat duhur pada intinya. Di sini disebutkan waktu sholat duhur itu adalah pada saat matahari tergelincir. Jadi pada saat matahari di tengah-tengah itu belum masuk sholat duhur. Itu yang termasuk waktu haram melakukan sholat. Kalau sedang tengah-tengah, bagaimana tengah-tengah itu pada saat kita berdiri di lapangan, saat matahari terang, bayangan kita itu persis ada di bawah kaki kita. Nah itu saat titik kulminasi lah mungkin istilah lainnya. Manceran, sedang manceran itu waktu haram sholat, tidak boleh sholat. Seperti yang disebutkan dalam video tadi. Nah, waktu duhur itu apabila bayangan kita sudah mulai ke sebelah timur berarti ya, karena matahari sudah masuk ke barat. Nah, bayangan kita ada lebih sedikit itu mulai masuk duhur. Pada saat itu sudah masuk duhur sehingga sudah boleh sholat. Nah, nanti akhir sholat duhur itu pada saat bayangan kita ini sama panjangnya dengan benda aslinya. Waktu duhur masih bisa melakukan sholat. Nah, kalau dijamkan kira-kira 3 sampai 2,5 jam kan. Jadi kalau waktu duhur mohon maaf ini putus sambung ini. Nah, kita lanjut. Jadi waktu duhur itu adalah waktu matahari mulai tergelincir sedikit saja ada bayangan itu. Nah, dan pada saat di tengah-tengah matahari itu haram sholat dan menguburkan jenazah. Kita mau menguburkan almarhum ibu, Pak Bambang, Ibu Sri. Nah, pas kita di kuburan itu si petugas itu mau menurunkan pas sebelum duhur itu, pas tengah-tengah. Kita tolong jangan dulu dimasukkan karena pemahaman ini tidak dipahami kebanyakan kaum muslimin ini. Ini agak sedikit. Saat itu kita tahan dulu, jangan dulu turunkan ke kubur. Tunggu dulu sampai nanti ada adzan. Nah, sebagai tanda karena waktu itu tidak terlalu terang mataharinya, maka untuk tahu bahwa sudah masuk kubur itu dengar dulu adzan. Dan di sekitaran kuburan itu begitu ada adzan, boleh kita masukkan. Nah, ini untuk mengamalkan ajaran Nabi. Tidak boleh pada saat tengah-tengah matahari itu menguburkan jenazah dan juga sholat saat itu. Termasuk pada saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam itu 3 waktu larangan. Tidak boleh menguburkan jenazah dan juga melakukan sholat. Maka kita coba amalkan. Karena ternyata petugas kuburan tidak memahami itu, walaupun itu memorial fact, keren itu namanya. Tapi petugasnya kelihatannya belum sampai ke sana diajari oleh para pimpinan. Mau diturunkan, kita tahan dulu, karena Nabi melarang.
Jadi saat-saat itu tidak boleh. Nah, kemudian di dalam hadis berikutnya, Nabi berdiri setelah sholat zuhur itu, beliau itu berdiri menyampaikan pengajian, ceramah. Semacam kultum lah di kita kan habis sholat zuhur kadang-kadang suka ada kultum, apalagi pada bulan-bulan Ramadan itu ternyata Nabi juga pernah melakukan itu setelah zuhur. Nah, kemudian waktu itu diceritakan di sini Nabi berbicara banyak mengenai as-sa'ah, kiamah. Mendengar penjelasan Nabi, para sahabat itu malah nangis. Padahal Nabi saat itu meminta kepada para sahabat, silakan bertanya, ada masalah apapun tanyakan di sini. Di sambutan para sahabat malah bertangisan. Kemudian ada seorang sahabat, Abdullah bin Hudzafah, bertanya juga. Coba pertanyaannya itu asal nanya. Nanyanya itu, kalau bapak saya siapa? Artinya di sini juga menjelaskan kepada kita, memang kalau menisbatkan seseorang kepada turunan harus ke bapak umumnya. Kecuali nanti ada penjelasan lain, misalnya begini, ada anak yang lahir di luar nikah. Nah, itu harus dinisbatkan ke ibunya, kalau itu bukan ke bapaknya. Dan tidak punya bapak secara hukum. Harus seperti Nabi Isa bin Maryam, ke ibu. Dia juga sesungguhnya anak yang lahir di luar nikah yang tidak, ya walaupun secara biologis ada sih bapaknya, tapi secara hukum itu dia tidak punya bapak, sehingga tidak boleh jadi wali itu si bapak yang biologis. Itu harus dinisbatkan ke ibu. Tapi kalau normal seperti ini harus ke bapak, dan jangan dinisbatkan ke suami juga para ibu. Ya, udah itu kita bahas kitab Riyadhus Shalihin kan begitu banyak hadis-hadis yang melarang untuk menisbatkan seorang istri kepada suami. Jadi kalau mau dinisbatkan ingin pakai nama laki-laki, pakai nama bapak asli saja, bapak kandung, dengan nama suami. Walaupun itu sekali lagi belum biasa di kalangan kita kaum muslim, belum mau bisa mengamalkan itu umumnya. Apalagi di high class, kelas yang tinggi-tinggi, para kaum elit lebih senang menggunakan nama suaminya. Tetapi agama tidak mengatakan begitu. Kemudian pernyataan Sayyidina Umar, kita suka mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, itu ternyata ucapan Sayyidina Umar di depan Nabi, dan ternyata oleh Nabi juga tidak diapa-apakan. Artinya boleh saja diikuti oleh kita pernyataan seperti itu. Saya ridho, saya rela Allah sebagai Tuhan saya, Islam sebagai agama saya, nanti ditambahi Quran juga sebagai imam saya, pimpinan saya, atau petunjuk hidup saya, pedoman gitu. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu yang biasa suka diajarkan kalau di TK, di anak-anak sekolah agama itu. Ucapan ini ternyata sumbernya dari hadis sahih yang merupakan ucapan Sayyidina Umar dan dibenarkan oleh Nabi. Artinya ini termasuk hadis takrir, ucapan sahabat, tapi Nabi tidak menyalahkannya, boleh kita ikuti. Nah, pada saat ucapan itu dinyatakan oleh Sayyidina Umar, Nabi langsung diperlihatkan surga dan neraka dari balik dinding, katanya gitu. Ini kata beliau. Ya, tentu yang bisa melihat hanya Nabi saat itu. Para sahabat tidak melihat. Para sahabat mah jangankan diperlihatkan neraka itu, dengan penjelasan dari Nabi saja sudah pada nangis. Apalagi kalau diperlihatkan neraka. Wow, nangisnya bisa sampai menjerit-jerit barangkali. Nah, ini juga bisa diartikan menyatakan setuju atau ridho Allah terhadap ucapan Sayyidina Umar tadi. Raditu billahi robba. Kalau raditu itu saya ridho. Tapi kalau di sini rodina, kami semua ridho. Karena Sayyidina Umar mewakili juga para sahabat yang ada saat itu. Nah, di sini falam arokal khairi wasyarr. Maka aku tidak melihat kebaikan itu seperti keburukan. Artinya bagaimanapun beda kebaikan dan keburukan itu.
Kebaikan itu tentu akan memberikan nilai yang diridhoi di sisi Allah. Keburukan itu tanpa ridho Allah. Walaupun semuanya dengan izin Allah terjadinya kebaikan dan keburukan. Beda pembalasan juga di sini. Jadi, kemudian kembali ke penjelasan mengenai waktu duhur. Zawalus syamsi. Awal waktu duhur itu adalah yaitu tergelincir matahari atau waktu lingsir. Nah, sebagian ulama kupah, minal kupiyin, ulama-ulama kupah, mengatakan annas sholata la tajib bi awalil waqti, bahwa sholat itu tidak wajib pada awal waktu. Memang begitu sih, menurut ulama kupah. Memang sholat itu punya waktu interval atau jarak waktunya itu cukup panjang. Yang paling pendek paling maghrib. Maghrib itu 1 jaman lah kurang lebih waktu sholatnya itu. Nah, dalam interval waktu itu sah sholat dilakukan kapan saja asal di dalam waktu itu. Atau istilah kita sebelumnya in time itu. Tapi nanti ada hadis lain yang menyatakan kalau melakukannya awal waktu on time itu lebih baik. Lebih afdol dalam istilah hadis. Di sini menurut ulama kupah memang tidak wajib, betul tidak wajib. Hanya Pak, kalau kita mau melakukan awal waktu itu lebih baik. Tetapi kalau tidak bisa melakukan awal waktu, yang penting di dalam waktu itu, jangan di luar. Karena kalau sudah di luar waktunya itu tidak sah. Nah, demikian juga dari Abi Hanifah, dari Imam Hanifah, annas sholata, sungguhnya sholat itu di awal waktu taqau naflan. Menurut Imam Abu Hanifah juga begitu, bahwa sholat di awal waktu itu adalah sunnah saja. Nah, memang kalau kita mengetahui nanti waktu-waktu awal-awal Islam itu, para ulama itu ada 2 kubu saat itu. Ada ulama Kupah, ada ulama Basroh. Nah, Kupah dan Basroh itu dua-duanya terletak di Irak kalau sekarang. Kupah itu sekarang Baghdad mungkin. Sedangkan Basroh itu masih Basra sekarang, sampai sekarang Basroh namanya. Nah, kita tahu kan pada zaman Kekhilafahan Abbasiyah itu pengetahuan kaum muslim itu demikian maju saat itu. Demikian maju, dan Baghdad itu merupakan pusat peradaban kaum muslimin, pusat keilmuan. Perpustakaan besar itu ada di Baghdad. Yang nanti kemudian diserang oleh tentara Cina, itu tentara dari Mongol, itu Genghis Khan dan Hulagu Khan, walaupun Hulagu Khan itu nanti masuk Islam, itu diporak-porandakan pusat peradaban Islam di Baghdad, di Kufah. Tapi sebelumnya Kufah itu nanti juga dalam ilmu nahwu, ilmu alat gitu, itu terbagi pendapat antara ulama Kufah dan Basra. Ternyata dalam fikih juga terbagi seperti ini. Nah, ulama Kufah itu kelompok Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memang beliau itu berada di sana, di Baghdad atau di Kufah saat. Nah, pendapat Abu Hanifah sebagaimana kita ketahui lebih banyak menggunakan rokyu, menggunakan rasio. Sedangkan madhab-madhab yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Hambali, dan Imam Malik lebih menggunakan nanti dalil-dalil nakli. Nah, menurut beliau, Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya memang tidak wajib. Ya memang itu hanya keutamaan waktu sholat dilakukan awal waktu. Artinya di luar awal waktu juga sah itu sholat. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Hafs bin Umar qala, dan dari Abi Barozah. Karena ada an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau salat as-subha, salat subuh, wahaduna, dan salah seorang di antara kami ya'rifu jalisahu, mengetahui tempat duduknya, wa yaqra'u fiha, dan membaca Nabi fiha pada salat subuh itu ma baina sittina ilal mi'ah, itu membaca suratnya itu kurang lebih 60 ayat sampai 100 ayat. Wa yusolli, dan salat Nabi ad-duhur, salat duhur, idza zalatis syamsu, pada saat matahari tergelincir. Wal asro, dan surat asar itu wahaduna, salah seorang di antara kami yadhabu, pergi ila aqsal Madinah, ke ujung Madinah, ke pinggiran kota. Roja'a, beliau kembali wasyamsu hayyatun, pada saat itu matahari masih bersinar.
Wanasitu dan aku lupa makola fil maghrib, apa perihal waktu maghrib. Wala yubali dan aku tidak peduli. Bitakhiril isya'i, Nabi itu mengakhirkan sholat isya ila sulusil laili sampai sepertiga malam akhir gitu. Semakola kemudian ada yang mengatakan di sini robinya ila syatril laili sampai tengah malam. Waqala dan berkata Mu'adz, qala Syu'bah berkata Syu'bah, semak laki itu kemudian aku mendapati lagi itu rawi hadis marutan satu kali. Pakola mengatakan sulusil laili atau sepertiga malam. Nah, ini hadis menjelaskan waktu-waktu sholat. Kalau di atas hadis menjelaskan waktu sholat duhur. Di sini menjelaskan waktu sholat subuh. Jadi intinya waktu-waktu sholat itu adalah dari perilaku matahari khususnya itu. Dan umumnya nanti gejala alam. Jadi kalau waktu duhur diawali matahari tergelincir, kemudian nanti oleh kita yang sudah punya peralatan jam, pakai ilmu falak, gitu kan, ilmu astronomi, itu diterjemahkan menjadi jam. Nah, itu jamnya itu tidak sama kan, karena bergantung kepada perubahan-perubahan posisi matahari. Demikian juga di Indonesia dengan di negara lain itu beda-beda waktunya itu, karena yang jadi patokan utama itu pergerakan matahari sesungguhnya. Nah, waktu subuh juga sesungguhnya berdasarkan pergerakan matahari. Artinya begini, kalau waktu maghrib itu diawali dari terbenamnya matahari. Nah, terbenam matahari itu diawali dengan keluarnya cahaya kuning atau layung lah bahasa Sukarapima. Layung warna kuning itu waktu awal sholat maghrib. Sampai nanti layung itu berubah agak kemerah-merahan. Nah, selagi layung itu masih merah warnanya, selama itu waktu maghrib masih ada. Harus lihat di langit. Kemudian begitu layung warna merah itu hilang, masuklah waktu isya. Jadi perubahan alam sebetulnya. Nah, dari mana perubahannya itu? Ya karena pergerakan matahari. Matahari makin menjauh dari bumi kita, kan? Sehingga cahayanya sama sekali hilang. Nanti waktu subuh itu matahari mau datang lagi. Nah, matahari mau datang lagi, tanda-tanda kedatangan itu mulai memancarkan ada warna-warna keputih-putihan yang kita sebut fajar sodik, gitu. Fajar. Sehingga istilah sholat subuh itu dalam beberapa hadis disebut dengan sholat fajar. Apa sebab? Karena saat itu matahari akan datang. Nah, tanda kedatangan matahari itu adalah ada perubahan sinar di langit yang dalam bahasa di sini itu ahaduna ya'rifu jalisahu, seseorang mengetahui tempat duduknya. Nah, enaknya dalam pakai bahasa Sunda itu wanci carang cang tihang gitu, Pak. Wanci carang cang tihang itu adalah pada saat menjelang subuh dalam keadaan gelap gulita, ya belum ada listrik. Sekarang di kita kan sudah ada listrik, jadi walaupun malam tetap aja kelihatan orang itu. Nah, pada saat belum ada listrik, belum ada lampu-lampu, itu kan pada saat malam itu gelap, tidak kelihatan bayangan atau benda sesuatu. Nah, tetapi kemudian ada perubahan, mulai terlihat benda itu tetapi tidak begitu jelas. Itulah yang dimaksud dengan wanci carang cang tihang atau waktu subuh masuk. Kalau pakai itu kan terlalu subjektif ya, maka diterjemahkanlah oleh para ahli kita kaum muslimin dijadikan jam. Jadi pukul 4, 5 menit dan seterusnya. Itu sebetulnya mulai kelihatan benda yang dalam bahasa hadis di sini ya'rifu jalisahu, mengetahui tempat duduk seseorang. Jadi sudah kelihatan, sudah mulai kelihatan benda-benda itu. Walaupun tidak terlalu jelas, maka wanci carang cang tihang itu artinya tiang-tiang itu sudah mulai nampak, walaupun belum tegas. Itu bahasa Sunda, nggak tahu bahasa Jawanya apa. Wanci carang cang tihang. Itu istilah orang-orang tua kita yang sebelum ada jam pakai. Kemudian Nabi membaca pada sholat subuh itu suratnya itu kira-kira 60 sampai 100 ayat. Jadi 60 sampai 100 ayat itu kira-kira 3 halaman mungkin ya.
Kalau di Quran cetakan sekarang, wah pegel itu Pak. Kalau kita baca 60 sampai 100 ayat, paling jamaah di belakang mulai dehem-dehem. Kalau dibaca sampai kepanjangan. Nah, kalau kita tahu kan udah ada yang dehem artinya berhenti, hei imam berhenti. Atau ke yang ceramah. Kalau sudah amin, amin itu nyuruh berhenti itu kan. Nah, maka nggak usah panjang-panjang, kita pakai yang biasa saja. Walaupun agak panjang dibanding kalau maghrib. Karena kebiasaan Nabi begitu. 60 sampai 100 ayat. Kemudian sholat zuhur seperti tadi diawali sejak matahari tergelincir. Dan sholat asar juga demikian, disebutkan di sini. Nanti dalam hadis lain, begitu panjang bayangan benda, lebih sedikit dari panjang benda aslinya, itulah waktu asar masuk. Jadi silakan ukur kalau pas matahari sedang terang itu, apakah adan duhur dan adan asar itu tepatkah pada saat itu? Biasanya sudah lebih lewat beberapa menit. Jadi jadwal-jadwal yang ada di jam kita ini memang sengaja dilewatkan dari perilaku mataharinya. 10 sampai 15 menit. Saya pernah ngukur juga. Ini bayangan matahari sudah lewat dari panjangnya, loh belum ada adan asar. Ternyata memang umumnya di jadwal ini dilebihkan di jam ini. Ya tentu untuk kehati-hatian aja. Tapi bagi kita bukan bergantung kepada adan. Kalau kita mau bepergian, kemudian ingin sholat dahulu, udah lihat matahari aja pada saat itu. Kalau sudah masuk waktunya, silakan sholat. Sudah sah. Tidak perlu nunggu adan. Walaupun pada saat kita sholat ada adan. Bukan berarti adan itu tanda mulai sholat. Tapi adan itu hanya pemberitahuan aja kepada orang-orang perihal masuk waktu sholat. Kemudian sholat asar itu di sini disebutkan wasyamsu hayyatun, matahari masih hidup. Artinya waktu sholat asar itu sejak bayangan benda lebih sedikit dari panjang aslinya sampai terbenam matahari. Artinya kalau sudah matahari tenggelam habis waktu sholat asar. Nanti maghrib di sini walaupun Robinya mengatakan, periwayat hadisnya mengatakan saya lupa lagi perihal maghrib. Tapi dalam hadis lain disebutkan waktu maghrib itu dimulai dengan terbenam matahari. Tanda-tanda matahari terbenam itu sudah ada layung warna kekuning-kuningan di langit. Lihat aja di langit agak ke sebelah barat itu. Jadi kalau pada saat puasa, loh belum adan ini, lihat aja ke langit. Kalau sudah ada itu, buka saja. Sudah masuk maghrib. Tapi kalau mau nunggu adan juga, biar yakin. Jadi kalau salah pun nanti muadzin yang salah. Nah, kemudian waktu Isya di sini sebutkan sejak layung mega berwarna merah itu hilang, itulah masuk Isya. Walaupun kita tidak jarang-jarang melihat kondisi alam kan, yang penting mah ini sudah bunyi harus adan saja. Nanti waktu Isya itu ada dua macam, ada yang menyebutkan akhirnya itu tengah malam. Tapi ada juga hadis Nabi yang menyatakan sepertiga malam, artinya menjelang subuh. Dua-duanya itu hadisnya kuat. Sedangkan Nabi SAW di sini sebutkan Nabi SAW itu sering mengakhirkan waktu sholat Isya di tengah malam karena beliau nanti langsung nyambung tahajud. Kalau kita juga mau melakukan nanti Isyanya tengah malam boleh-boleh saja, atau sepertiga malam terakhir sah-sah saja boleh. Kemudian di hadis berikutnya Haddatsana Muhammad dan seterusnya dari Anas bin Malik. Qala bersabda Nabi atau Anas ini ya. Kunna ada kami semua idza shallaina pada saat kami salat khalfa Rasulillah di belakang Rasulullah SAW bidduha iri di waktu-waktu zuhur sajadna kami semua sujud ala siyabina pada pakaian-pakaian kami ittiqa al-harri karena untuk menjaga supaya tidak kepanasan. Ini hadis memberikan penjelasan, ini tentu saja pada saat
di perjalanan, di tengah, di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, pada saat di iya, in progress, alhamdulillah jam, tapi ini putus-putus melulu ini. Baik, kita lanjut. Jadi di sini para sahabat itu saking panasnya tanah, karena memang di atas tanah, pakai pakaian mereka dijadikan sebagai sajadah. Jadi ini juga sebagai dasar bahwa kita boleh menggunakan sajadah pada saat sholat. Karena para sahabat itu ya bukan sajadah yang cetakan seperti saat ini, menggunakan pakaian-pakaian. Ya, nanti ada bahasan dari para imam madhab. Nah, di sini harus diartikan tempat sujud pakai sajadah itu sajadahnya yang tidak ikut berubah dengan perubahan badan kita. Gitu. Seperti artinya gini, pengertian sajadah itu adalah sajadah yang memang dijadikan alas sujud kita dan bukan bagian dari badan kita. Walaupun itu sajadah itu dari pakaian kita, tetapi pakaiannya panjang gitu ya, sehingga pada saat tidak berubah, tidak ikut berubah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sajadah itu berubah dengan perubahan kepala kita, itu bukan sajadah. Itu sama saja dengan rambut, maksudnya seperti yang sudah dijelaskan. Jadi kalau rambut kita menutupi ini, itu tidak sah sujudnya. Maka untuk menutupi rambut, pakailah kopiah. Nah, demikian juga kalau kita mau sajadah itu terbuat dari pakaian, dari baju kita, boleh saja. Tapi misalkan pakai jaket misalnya, yang suka dilakukan beberapa orang, nah, boleh saja, tapi sebaiknya diyakini bahwa pakaian itu tidak ikut berubah dengan perubahan pergerakan kita. Ya, sujud itu bisa mengubah perubahan dari sajadah. Demikian juga sajadah-sajadah yang kecil. Nah, itu kalau tidak berubah tidak masalah sebetulnya. Sajadah kecil juga. Hanya biasanya ya seperti sapu tangan itu kan. Sapu tangan itu kan berubah-ubah kalau kita jadikan tempat sujud. Nah, kalau itu berubah-ubah itu sujudnya bermasalah, tidak sah. Maka sebagai kehati-hatian jangan menggunakan sajadah-sajadah. Itu hanya sebagai kehati-hatian saja. Karena kalau sebagai sajadah itu berubah dengan perubahan kepala atau wajah kita, maka itu sama saja sebagai bagian dari kulit kita ini. Maka karena itu kalau ada kusik gitu nempel di wajah kita ini, biarkan saja. Itu dijadikan sebagai bagian dari tarang kita. Gitu. Gak usah diusap. Kalau diusap berarti itu yang menghalangi sujud kita. Artinya hadis ini memberikan pelajaran boleh menggunakan sajadah, hanya nanti ada bahasan secara fikih karena ada hadis-hadis Nabi yang lain juga bahwa sujud itu memiliki 7 anggota sujud. Salah satunya adalah tarang atau dahi, jidat. Kemudian bab ta'khirud dhuhri ilal asri. Bab mengakhirkan salat zuhur ke asar. Haddatsana Abu Nu'man, kalau haddatsana dan seterusnya dari Ibnu Abbas, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Nabi bil Madinah di Madinah sab'an wa samanian. 7 atau sampai 8 kali salat. Ad-duhra wal asra, salat duhur, salat asar, maghrib dan isya. Faqala berkata Ayub la'allahu fi lailatin matiratin. Bisa jadi itu pada saat, apakah itu terjadi pada saat malam-malam yang hujan? Qala berkata itu Ibnu Abbas, asa bisa jadi. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sholat itu bisa digabung-gabungkan pada saat hujan. Sekalipun. Itu bisa dijamak. Jadi kan Nabi melakukan sholat 7 sampai 8. Nah, duhur, asar, maghrib, isya ini 4 kali sholat, tetapi digabung-gabungkan jadi 8 juga 4 kali. Atau 7, karena yang satunya tidak digabung. Ini yang menjadi alasan pada saat hujan yang ya harus lihat konteksnya gitu.
Dan dengan catatan di konteks itu di sini waktu itu rumah-rumah itu pada jauh-jauhan dan ya tentu belum senyaman seperti dalam kehidupan kita saat ini yang belum ada payung, belum ada ya kondisinya beda lah dengan saat ini sehingga suka diakhirkan atau masjid dengan rumah itu jauh lah seperti di kondisi-kondisi saat itu ya. Kalau untuk kita di Indonesia kan tiap pengkolan masjid gampang di Indonesia. Nah, ini pada zaman Nabi itu masjid itu ya baru Masjid Nabawi saja. Kalau sekarang kita lihat di Madinah banyak tuh masjid yang kecil-kecil. Tetapi memang bisa menjadi alasan untuk bisa digabungkan sholat pada saat hujan besar seperti kemarin. Nah, di sini kalau Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, baina waktu duhri antara waktu duhur wa baina waktu asri antara waktu asar itu fasilatun la takunu waqtan lid duhri wala lil asri. Imam Syafi'i mengatakan antara duhur dan asar itu ada waktu sebagai jarak antara. Jadi duhur dan asar itu tidak nyambung begitu kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau akhir duhur itu panjang bayangan benda sama persis dengan bendanya itu, nah perubahan beberapa saat menjadi lebih panjang itu bukan waktu sholat baik duhur maupun asar gitu kata Imam Syafi'i. Nah, kemudian nanti ada hadis yang lain. Apakah dalam kondisi-kondisi sakit itu bisakah kita menggabungkan atau menjamak duhur asar, maghrib dan isya? Nanti ada hadis yang menjelaskan memang Nabi pernah mengajarkan kepada kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, nah boleh digabung-gabungkan antara duhur dan asar, maghrib dan isya, tetapi bukan jamak. Hanya itu duhurnya diakhirkan menjelang habis waktunya, setelah itu langsung sholat asyar. Nyambung. Kalau dari penjelasan ini berarti antara waktu duhur dan asar itu nyambung. Itu hanya ijtihad Imam Syafi'i saja bahwa menurut beliau itu tidak nyambung. Ada waktu antara yang sedikit saja mungkin yang memisahkan antara waktu duhur dan asar. Karena bagi yang sedang sakit boleh disambungkan, hanya penyambungannya itu bukan jamak. Menurut salah satu hadis, ini hadisnya sahih juga, tetapi caranya itu duhur lakukan di akhir waktu, sedangkan asar di awal waktu. Demikian juga kalau maghrib dan isya. Maghrib lakukan di akhir waktu maghrib, kemudian isya di awal isya. Digabung-gabungkan bagi yang sakit. Walaupun nanti ada pendapat lain, boleh saja dijamak untuk orang-orang yang sakit. Nah, di sini ini pendapat yang menyatakan boleh. Wajah ba'dul ulama'i ayyakuna al-jam'u al-madhkuru lil marudi. Dan membolehkan sebagian para ulama untuk menjama sholat bagi lil marud, bagi orang yang sakit. Jadi antara duhur dan asar bisa jamaah, bisa dilakukan waktu duhur semuanya. Atau waktu asar kalau jamaknya jamak takhir. Bagi lil marudi, bagi orang yang sakit. Tapi ini pendapat ulama. Sedangkan kalau petunjuk Nabi itu caranya begitu. Di akhir, awal, akhir, awal. Ya, tentu itu bagi yang sakitnya masih bisa mengontrol diri. Jadi kalau yang sakitnya agak berat itu, saya kira dengan cara pendapat ulama ini lebih baik. Jadi jamaknya pada saat satu waktu saja. Di waktu duhur, kalau mau di awal-awal boleh, atau nanti diakhirkan saja. Itu bisa. Artinya memang ajaran Islam itu elastis, bisa mengikuti ad-din yusra, agama itu mudah dengan berbagai macam cara. Yang penting jangan pernah dilewatkan. Itu juga waqawahu an-Nawawi. Menurut Imam Nawawi juga gitu. Imam Nawawi ini sebagian ulama dari madhab Syafi'i. Kemudian kita lihat di hadis berikutnya. Bab waktu salat asar. Haddatsana Ibrahim bin Mundir dari Anas bin Iyad dari Sam dari Aisyah.
Siti Aisyah berkata, karena ada Rasulullah SAW yusolli salat Rasul itu al asr salat asar, wasyamsu dan matahari saat itu lam takhruj belum keluar min hujratiha dari kamar Siti Aisyah. Nah, artinya di sini menjelaskan Siti Aisyah waktu sholat asar itu harus selagi matahari masih bersinar. Jangan sampai sudah tenggelam, karena waktu itu matahari masih ada dari kamar beliau. Artinya masih nyorot, masih hidup matahari itu. Jadi kalau sudah hilang sinar matahari, sudah waktu maghrib masuk. Kemudian dari berikutnya, haddasan Qutaibah, qala haddasan Al-Lais bin Syihab, anna Rasulullah Siti Aisyah, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW salat Rasulullah asar wa syamsu dan matahari itu fi hujratnya masih ada di kamar Siti Aisyah. Ya, bolong-bolong kelihatannya itu bangunan kamarnya itu sehingga sinar matahari masuk. Lam yadhar yang belum nampak al-pai bayangan min hujratnya dari kamar Siti Aisyah. Hadis berikutnya sama juga dari Siti Aisyah, karena ada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat Nabi salat al-asri salat asar wa syamsu thaliatun, pada saat itu matahari menaik fi hujrati di kamarku. Lam yadhar yang belum ada al-pai bayangan ba'du setelahnya. Artinya selagi masih nyorot matahari itu dan belum tenggelam. Itu menjelaskan waktu-waktu sholat asar. Artinya harus masih nyorot. Tapi kalau seperti tadi dijelaskan dalam video, misalnya saja kejadian ada satu kepentingan misalnya yang gampang itu kepentingan tidur itu. Yang tadi subuh kesiangan waktu subuh itu sampai 6.45 katakan gitu. Baru bangun subuh itu 6.40 gitu kan. Nah, itu langsung saja wudhu dan waktu sholat. Padahal nanti 5 menit lagi itu kan waktu haram sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi itu tetap silakan untuk sholat. Karena ini berdasarkan hadis Nabi yang lain. Diangkat kolam atau sholat itu mungkin ditinggalkan hanya karena 2 hal. Yang pertama karena lupa, yang keduanya karena itu atau ketiduran. Tapi begitu sudah bangun, begitu sadar langsung melakukan sholat, walaupun pada waktu yang haram. Nah, demikian juga waktu asar, bisa saja seseorang itu sibuk gitu, mengerjakan pekerjaan sampai lupa waktu sholat. Ingat-ingat menjelang maghrib gitu. Sudah lakukan sholat saja pada saat itu, walaupun waktunya waktu haram. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Muqatil qala abarna dan seterusnya dari Sayyar bin Salamah. Dakhaltu aku masuk, anak aku ini wa abi dan bapakku ala Abi Barzah al-Aslami. Faqala maka berkata lahu kepada Abi Barzah, kaibakana bagaimana halnya ada Rasulullah SAW yusalli al-maktubah salat fardu. Oh, faqala maka berkata itu Abi Barzah, karena ada Rasul salli salat Rasul al-hajiro salat zuhur di sini. Allati tad'unaha al-ula yang itu engkau sebut waktu yang utama. Hina tadhadu asyamsu pada saat tergelincir matahari, wa yusalli dan salat Nabi asar salat asar, sumayarji ahaduna kemudian kembali salah seorang di antara kami ila rohli ke kendaraannya di Aqsal Madinah, di ujung Madinah, pinggiran Madinah, wasyamsu hayyatun matahari masih bersinar. Pada situ dan aku lupa maqala fil maghrib bagaimana perihal waktu maghrib. Wakana dan ada Nabi itu yastahibu menyukai Nabi ayu akhiro mengakhirkan Nabi mina isya'i dari salat isya. Allati tad'unaha yang kalian sebut al-atamah, salat isya itu dengan atamah. Wakana dan ada Nabi itu yakrohu enggan Nabi an-nauma tidur qabla sebelum salat isya. Wal hadisa ba'daha dan Nabi itu suka bercengkrama, mengobrol dulu setelah sholat isya itu, sebelum tidur. Wakana dan ada Nabi itu yang patilu melakukan sholat sunnah bin sholat berarti pada saat pagi, yaitu sholat qobla fajar maksudnya, hina ya'rifu pada saat mengetahui ar-rajulu seseorang jalisahu ke tempat duduk yang lainnya atau tempat duduk dirinya sendiri.
Wa yaqra'u, dan membaca Nabi pada salat subuh itu bisittina 60 ayat ilal mi'ati sampai 100. Ini sama dengan di atas menjelaskan 5 waktu sholat. Ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa sholat yang wajib itu 5 kali. Kemudian waktu-waktu sholat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Memang di interval waktu itulah waktu sholat. Dan kebiasaan Nabi, beliau itu suka mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Walaupun nanti ada hadis lain yang menyatakan para ibu yang ada di Zoom tidak bisa melihat layar katanya, gitu ya. Apa nih? Internetnya lagi kelihatannya. Nah, kemudian untuk sholat subuh begitu disebutkan apabila seseorang mengetahui tempat duduknya, artinya tadi coreng cangtihang, wanci coreng cangtihang, udah agak hawar-hawar atau agak terlihat-lihat, itu menandakan waktu sholat subuh. Nanti lebih jelasnya lagi ada fajar sodik sudah terbit. Fajar sodik itu cahaya agak keputih-putihan di langit, nah, itu tanda waktu subuh masuk. Kemudian ya tentu kalau pakai astronomi itu bisa dihitung, tidak perlu melihat sinar matahari, tapi dari pergerakan matahari itu, dari koordinat bisa diketahui kapan matahari itu akan menampakkan diri untuk masuk ke belahan bumi yang tadinya gelap. Itu bisa diketahui pakai hitung-hitungan, itu pakai rumus matematika. Sehingga diterjemahkan jam kapan. Dengan ilmu falak atau ilmu astronomi, itu bisa diketahui kan matahari kapan akan gerhana saja bisa ketahuan. Karena dihitung kalau itu pakai perumusan. Kalau yang di sini yaitu tanda-tanda itu jadi dasar perhitungan juga nanti kalau pakai perhitungan. Kemudian terakhir haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah an Anas bin Malik. Qala berkata Anas, kunna ada kami semua nusolli kami salat al-asar waktu asar. Sumayah rujuk kemudian keluar al-insanu seseorang ila Bani Amr bin Auf kepada Bani Amr bin Auf. Panajiduhum maka mereka mendapati juga itu Bani Amr bin Auf itu selalu sedang sholat juga mereka al-asar sholat asar. Di jaraknya ini jauh. Nyambung lagi tapi harus setting. Sambung putus. Jadi di sini menjelaskan waktu asar. Ini juga menjelaskan bahwa waktu asar itu punya interval waktu. Jadi ada waktu agak panjang. Pada saat ini dijelaskan oleh Anas bin Malik, kami sholat beserta Nabi itu di Madinah. Kemudian salah seorang di antara kami itu berjalan menuju Bani Amir. Bani Amr di sini. Kemudian waktu sampai di Bani Amr, mendapati mereka juga sedang sholat. Artinya, waktu sampai di Bani Amr yang jaraknya masih mereka sholat. Masih boleh melakukan sholat. Selagi matahari belum tenggelam. Gitu. Ini untuk menjelaskan waktu yang dimiliki oleh sholat asar itu cukup panjang juga. 2-3 jaman mungkin waktunya. Hadisnya sudah cukup sampai di sini. Kita stop saja sampai di sini. Maka untuk selanjutnya kita diskusi.